Murtede alias Amak Sinta adalah sosok sederhana yang tinggal di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, sebuah daerah kecil di Lombok Tengah. Desa itu penuh dengan sawah dan ladang jagung yang menjadi sumber penghidupan utama bagi warganya. Setiap pagi, ia dan istrinya, Mariana, bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, tetapi cinta dalam keluarga mereka membuat segalanya terasa cukup. Amak Sinta dikenal sebagai pria pendiam, pekerja keras dan sangat mencintai keluarganya. Ia kerap mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, terutama ibu dan anak-anaknya. Kehidupannya sangat terikat dengan adat dan tradisi lokal, menjadikan figur yang dihormati meskipun kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Selain bekerja sebagai petani, Amak Sinta juga sering membantu warga desa lain yang membutuhkan tenaganya. Namun, kehidupan di dusun bukan tanpa tantangan. Jalan desa yang sepi dan gelap di malam hari sering menjadi sarang para begal. Meskipun ada rasa takut, warga terbiasa menjaga diri dengan alat-alat sederhana seperti pisau kecil untuk berjaga-jaga. Mariana, istri Amak Sinta, selalu mengingatkan suaminya agar berhati-hati saat bepergian. Ia merasa cemas dengan kisah-kisah begal yang sering didengar. Namun, Amak Sinta selalu berkata, "Jikalau kita berniat baik, Tuhan pasti melindungi." Keyakinannya pada Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Hingga suatu malam, kehidupan damai mereka berubah drastis. Sebuah keputusan untuk mengantar makanan kepada ibunya yang tinggal di desa tetangga membawa Amak Sinta ke dalam situasi yang menguji nyali dan keberaniannya. Malam itu menjadi awal dari kisah heroik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, angin berhembus dingin di Dusun Matek Maling. Amak Sinta baru saja selesai makan malam ketika Mariana mendekatinya dengan sebakul makanan yang sudah dibungkus rapi. "Ini buat ibu di Lombok Timur," kata Mariana. "Kasihan, ibu pasti belum makan." Amak Sinta mengangguk dan langsung bersiap berangkat meskipun malam sudah larut. Jalan menuju rumah ibunya memang tidak mudah. Ia harus melewati jalur sepi yang dikelilingi oleh kebun tembakau dan hutan kecil. Jalan itu sering menjadi cerita yang menakutkan bagi warga karena kasus begal yang sering terjadi. Namun, Amak Sinta tidak punya pilihan. Baginya, mengurus sang ibu adalah tugas suci yang tak bisa ditunda. Di perjalanan, Amak Sinta mengenang masa kecilnya bersama ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan yang kuat yang selalu berjuang untuk keluarganya setelah ditinggal sang ayah. Ia merasa berhutang budi dan berjanji akan selalu menjaga ibunya. Pikiran itu membuatnya fokus meski suasana di jalan semakin gelap dan sunyi. Namun, ada perasaan ganjil yang mengusik hatinya. Hawa malam itu terasa berbeda, seolah ada yang mengawasinya. Langkah kaki Amak Sinta semakin cepat, berharap segera sampai di rumah ibunya. Namun, semakin ia melangkah, bayangan tentang para begal yang sering muncul di jalan ini semakin menghantui pikirannya. Sesaat sebelum ia mencapai pertigaan menuju desa tetangga, suara langkah kaki dan suara sepeda motor di kejauhan mulai terdengar. Hati Amak Sinta berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, memastikan apa yang terjadi, tetapi jalan yang di belakangnya kosong. Ia tak tahu bahwa ini adalah awal dari malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat tiba di tengah jalan yang paling sepi, Amak Sinta diberhentikan oleh dua orang pria yang tiba-tiba keluar dari balik semak-semak. Wajah mereka tertutup kain, dan masing-masing membawa senjata tajam. "Turun dari motor, cepat!" bentak salah satu dari mereka. Amak Sinta tetap tenang, meskipun keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mencoba berbicara baik-baik. "Saya cuma mau antar makanan untuk ibu saya. Saya tidak punya uang," katanya dengan suara bergetar. Namun, kedua pria itu tidak peduli. Mereka mendekatinya dengan ancaman lebih besar, sambil mencoba merampas motor miliknya. Saat Amak Sinta hampir menyerahkan motornya, dua pria lain muncul dari arah lain, membuat situasi semakin mencekam. Keempat pria itu kini mengepungnya. Amak Sinta menyadari bahwa ini bukan sekedar perampokan biasa. Mereka tidak hanya menginginkan motornya, tetapi mungkin nyawanya juga. Dalam kepanikan, Amak Sinta mengingat pisau kecil yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. Kalau tidak melawan,
Aku akan mati di sini, pikirnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mencabut pisau itu dan bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Ia pertama menyerang dengan golok, tetapi Amaksinta berhasil mengelak dan menyerang balik. Pertarungan sengit pun dimulai. Di tengah kegelapan malam, hanya ada dua pilihan bagi Amaksinta, bertahan hidup atau mati melawan. Pertarungan itu dimulai seperti mimpi buruk yang nyata. Amaksinta dengan pisau kecil di tangannya, menghadapi 4 begal yang bersenjata lebih besar. Serangan pertama datang dari salah satu begal yang mengayunkan golok ke arahnya. Dengan refleks cepat, Amaksinta mengelak ke samping, namun golok itu sempat menyentuh lengan kirinya, membuat luka kecil. Ia tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Dengan gerakan spontan, ia menikam pria itu di sisi perutnya. Begal itu terhuyung mundur, darah mulai mengalir deras dari lukanya. Melihat kawannya tumbang, 3 begal lainnya menjadi semakin brutal. Salah satu dari mereka menyerang dari belakang, tetapi Amaksinta berhasil memutar tubuh dan menangkisnya dengan pisau kecilnya. Aku tidak mau mati di sini, pikirnya sambil berteriak keras. Ia menyerang dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, memanfaatkan kekuatan dan fokus yang lahir dari insting bertahan hidup. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berhasil melumpuhkan pria kedua dengan tikaman di dada. Kedua begal itu jatuh bersimbah darah di tanah. Namun, 2 begal lainnya mulai menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak biasa. Mereka mundur beberapa langkah, wajah mereka berubah dari agresif menjadi ragu. Amaksinta berdiri dengan napas terengah-engah, darah menetes dari luka-luka di tubuhnya, tetapi matanya penuh tekad. Kalian mau apa lagi? Teriak sambil menggenggam erat pisaunya. Takut kehilangan nyawa mereka, 2 begal itu memilih kabur ke kegelapan malam, meninggalkan 2 kawannya yang sudah tidak bergerak. Amaksinta berdiri diam tengah jalan, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena luka-lukanya, tetapi juga karena ketegangan yang baru saja ia alami. Ia menyadari bahwa ia baru saja selamat dari maut, tetapi pertarungan ini baru awal dari cobaan yang lebih besar. Setelah 2 begal melarikan diri, Amaksinta mencoba menenangkan dirinya. Tubuhnya terasa lemas, dan napasnya masih tersengal-sengal. Ia melihat 2 tubuh tak bernyawa yang tergeletak di tanah. Rasa bersalah mulai menghantui pikirannya, tetapi ia segera mengingat bahwa tindakannya adalah untuk mempertahankan hidup. Dengan sisa tenaga, ia memacu sepeda motornya menuju rumah kerabat terdekat. Sepanjang perjalanan, ia merasa tubuhnya semakin berat. Luka di lengannya mulai terasa perih, dan ia hampir kehilangan kendali atas motornya beberapa kali. Namun, keinginannya untuk bertahan hidup membawanya sampai ke pintu rumah saudaranya. Setibanya di sana, ia segera mengetuk pintu dengan lemah. "Tolong! Tolong aku," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Saudaranya, yang terkejut melihat kondisinya, segera membantunya masuk dan membersihkan luka-lukanya. "Apa yang terjadi?" tanya saudaranya dengan cemas. Namun, Amaksinta terlalu lelah untuk menjawab. Ia hanya berkata, mereka menyerangku. Aku tidak punya pilihan." Berita tentang peristiwa itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Sebagian besar warga merasa kagum dengan keberaniannya Amaksinta, sementara yang lain merasa ngeri mendengar bahwa ia telah membunuh 2 orang. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa ia bertindak untuk membela diri. Malam itu, Amaksinta mencoba tidur, tetapi bayangan pertarungan terus menghantuinya. Ia memikirkan keluarganya, terutama Mariana dan kedua anaknya. Ia tahu bahwa kejadian ini akan mengubah hidupnya, tetapi ia tidak tahu sejauh apa dampaknya. Keesokan paginya, berita tentang aksi heroik Amaksinta menyebar lebih luas, bukan hanya di desa Ganti tetapi juga ke desa-desa sekitar. Warga mulai berdatangan ke rumahnya untuk mendengar langsung cerita dari mulutnya. Banyak menganggapnya sebagai pahlawan, tetapi ada pula yang khawatir bahwa kasus ini akan menyeretnya ke masalah hukum. "Amaksinta, kamu benar-benar luar biasa. Tapi ini bisa jadi masalah besar, jika tak salah seirang tetangganya." Amaksinta hanya bisa mengangguk. Ia sadar bahwa kematian 2 begal itu akan menarik perhatian polisi. Ia tidak pernah bermaksud membunuh, tapi kenyataannya itu tak bisa diubah.
Benar saja, tidak lama kemudian, polisi datang ke dusun untuk menyelidikkan peristiwa tersebut. Mereka menemukan 2 mayat begal di lokasi kejadian, serta bukti-bukti lain seperti senjata tajam dan motor yang ditinggalkan para pelaku. Setelah melakukan penyelidikan awal, polisi memanggil Amak Sinta untuk memberikan keterangan. Di kantor polisi, Amak Sinta menceritakan semuanya dengan jujur. "Saya hanya ingin selamat. Mereka yang menyerang saya dulu," katanya. Namun, polisi tetap menahan Amak Sinta karena ia dianggap telah melampaui batas pembelaan diri. Tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berat pun dilayangkan kepadanya. Penahanan ini menjadi pukulan besar bagi keluarga dan masyarakat Desa Ganti. Mereka merasa bahwa Amak Sinta tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kepala desa dan para tokoh masyarakat mulai bergerak untuk membela Amak Sinta, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Hari pertama di tahanan adalah pengalaman yang sangat berat bagi Amak Sinta. Ia duduk di sudut sel yang sempit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin ia, yang hanya membela diri dari kejahatan, sekarang harus diperlakukan seperti seorang penjahat? Meskipun ia diliputi rasa marah dan sedih, ia tetap berusaha tegar. Di dalam sel, ia bertemu dengan beberapa tahanan lain yang penasaran dengan kasusnya. "Kamu yang bunuh begal itu?" ditanya salah seorang tahanan. Amak Sinta hanya mengangguk singkat. Mendengar jawabannya, beberapa tahanan justru menganggapnya sebagai sosok yang berani. "Kamu orang hebat," ujar salah satu dari mereka. Namun, pujian itu tak banyak berarti baginya, yang hanya ingin pulang dan bertemu keluarganya. Sementara itu, di luar tahanan, Mariana tidak tinggal diam. Bersama kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, ia mulai menggalang dukungan untuk membebaskan suaminya. Mereka mengunjungi kantor polisi dan meminta penangguhan penahanan. Amak Sinta hanya membela diri. "Apa yang dilakukan itu wajar jika ingin selamat," ujar kepala desa dengan tegas kepada pihak kepolisian. Dukungan dari masyarakat terus mengalir. Petisi untuk membebaskan Amak Sinta mulai beredar di desa-desa sekitarnya. Orang-orang yang sebelumnya takut melawan begal merasa bahwa Amak Sinta adalah simbol keberanian. Namun, polisi tetap berpegang pada prosedur hukum. Amak Sinta tetap dianggap melanggar pasal tentang penghilangan nyawa, meskipun itu dalam keadaan terpaksa. Di tengah semua tekanan ini, Amak Sinta hanya bisa berdoa. Ia merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa memberinya keadilan. Meski tubuhnya ada di balik jeruji, pikirannya melayang ke keluarganya di rumah. Ia berharap mereka tetap kuat, seperti dirinya yang berusaha bertahan dalam kondisi ini. Mariana adalah sosok perempuan kuat yang selama ini selalu mendampingi Amak Sinta. Ketika suaminya ditahan, ia merasa dunianya runtuh. Namun, ia tahu bahwa menangis dan meratapi nasib tidak akan membantu. Dengan tekad yang bulat, ia mulai bergerak untuk mencari keadilan bagi suaminya. Mariana menemui kepala desa setiap hari, meminta saran dan bantuan. Bersama kepala desa, ia mengorganisasi pertemuan dengan warga untuk membicarakan langkah-langkah yang bisa diambil. "Kita harus bersatu. Jangan biarkan Amak Sinta sendirian menghadapi ini," ujar kepala desa saat pertemuan di balai desa. Warga pun setuju untuk memberikan dukungan penuh. Selain itu, Mariana juga mulai mencari bantuan hukum. Ia menemui seorang pengacara muda bernama Fauzan yang bersedia menangani kasus suaminya. Fauzan, yang juga berasal dari Lombok, merasa bahwa apa yang dilakukan Amak Sinta adalah bentuk pembelaan diri yang sah. "Kita akan berjuang di pengadilan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah," kata Fauzan dengan penuh keyakinan. Namun, perjuangan Mariana tidak berhenti di situ. Ia harus tetap mengurus anak-anaknya yang masih kecil, bekerja di ladang, dan menghadapi tekanan sosial. Beberapa orang mulai berbicara di belakangnya, menyalahkan Amak Sinta karena dianggap membahayakan desanya dengan membunuh 2 orang. Mariana mencoba mengabaikan komentar-komentar itu, meskipun hatinya terasa perih. Malam hari, ketika semua orang tidur, Mariana duduk sendirian di beranda rumah. Ia merenungkan semua kejadian ini dan berdoa agar suaminya segera pulang. Dalam hatinya, ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap, dan keadilan akan berpihak pada mereka yang benar.
Di Desa Ganti, dukungan untuk Amak Sinta semakin meluas. Warga yang merasa simpati mulai mengumpulkan tanda tangan dan menulis surat kepada pihak kepolisian. Kepala desa bahkan mengajak masyarakat untuk mengadakan doa bersama demi keselamatan dan kebebasan Amak Sinta. Amak Sinta adalah pahlawan bagi kita. Kalau dia tidak melawan, mungkin kita semua akan terus hidup dalam ketakutan, kata seorang warga saat pertemuan desa. Kata-kata itu disambut sorakan setuju dari semua orang. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Amak Sinta telah membuka mata mereka tentang pentingnya melawan kejahatan. Berita tentang kasus ini juga mulai menyebar di luar Lombok. Media lokal dan nasional mulai meliput kisah Amak Sinta. Banyak yang merasa bahwa ia seharusnya tidak ditahan karena tindakannya adalah pembelaan diri. Dukungan juga datang dari berbagai organisasi yang peduli terhadap keadilan hukum. Namun, tidak semua orang mendukung Amak Sinta. Keluarga dari dua begal yang tewas merasa bahwa Amak Sinta telah bertindak terlalu jauh. Mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi balas dendam jika Amak Sinta dibebaskan. Ancaman ini menambah tekanan bagi Mariana dan keluarganya. Di tengah situasi yang semakin rumit, Mariana tetap berpegang pada keyakinannya. Ia percaya bahwa dengan bantuan warga, pengacara, dan doa, suaminya akan mendapatkan keadilan. Baginya, perjuangan ini bukan hanya untuk Amak Sinta, tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang ingin hidup bebas dari ancaman kejahatan. Hari yang dinanti pun tiba. Persidangan pertama kasus Amak Sinta berlangsung di pengadilan negeri setempat. Mariana duduk di barisan depan bersama beberapa tokoh masyarakat yang datang untuk memberikan dukungan. Aula pengadilan penuh sesak oleh warga yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Mereka ingin memastikan bahwa Amak Sinta mendapatkan keadilan. Pengacara Amak Sinta, Fauzan, memulai dengan memberikan pernyataan pembukaan yang tegas. Ia menjelaskan bahwa kliennya hanyalah seorang petani biasa yang bertindak untuk mempertahankan nyawanya. Dalam hukum, pembelaan diri adalah hak setiap manusia. Amak Sinta tidak pernah berniat menghilangkan nyawa, ia hanya ingin bertahan hidup, diujar Fauzan dengan suara lantang. Jaksa penuntut umum, di sisi lain, berusaha menggambarkan tindakan Amak Sinta sebagai sesuatu yang berlebihan. Meski dalam keadaan terdesak, ada batasan yang harus diikuti. Menghilangkan dua nyawa adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, kata jaksa dengan nada serius. Pernyataan itu membuat suasana ruang sidang menjadi tegang. Ketika giliran Amak Sinta berbicara, ia menyampaikan ceritanya dengan suara gemetar. Saya hanya ingin selamat. Mereka menyerang saya lebih dulu. Jika saya tidak melawan, mungkin saya tidak akan berdiri di sini hari ini, katanya. Kata-katanya penuh emosi, dan banyak yang hadir merasa tersentuh oleh kejujurannya. Persidangan hari itu ditutup dengan perintah hakim untuk melanjutkan pemeriksaan saksi pada sidang berikutnya. Meskipun belum ada keputusan, masyarakat yang mendukung Amak Sinta merasa yakin bahwa keadilan akan berpihak padanya. Mereka percaya bahwa fakta-fakta yang akan terungkap nantinya akan membuktikan bahwa Amak Sinta tidak bersalah. Sidang berikutnya menghadirkan saksi-saksi kunci, termasuk dua begal yang berhasil melarikan diri dan kini telah ditahan oleh polisi. Kedua begal itu, WH dan Ho, memberikan kesaksian yang penuh kontradiksi. Mereka mencoba menyalahkan Amak Sinta dengan mengatakan bahwa ia menyerang mereka terlebih dahulu. Kami hanya ingin mengambil barangnya, tapi dia tiba-tiba menyerang kami, klaim WH. Namun, pengacara Fauzan dengan cermat membongkar kebohongan mereka. Anda mengatakan hanya ingin mengambil barangnya? Lalu kenapa membawa senjata tajam? Tanyanya. WH terdiam, sementara Ho terlihat gelisah. Fauzan melanjutkan, nyawa Amak Sinta terancam karena serangan kalian. Itu sebabnya ia membela diri. Kesaksian lain yang menguatkan datang dari warga yang menemukan TKP sesaat setelah kejadian. Mereka menggambarkan kondisi Amak Sinta yang penuh luka dan terlihat ketakutan. Dia tidak terlihat seperti orang yang berniat membunuh. Dia terlihat seperti orang yang baru saja selamat dari maut, ujar salah satu saksi. Selain itu, kepala desa juga memberikan kesaksian tentang karakter Amak Sinta. Dia adalah petani yang jujur dan pekerja keras.
Tidak pernah sekalipun dia terlibat masalah di desa ini. Apa yang terjadi malam itu murni karena ia ingin menyelamatkan dirinya, kata kepala desa dengan tegas. Setelah mendengar semua kesaksian, hakim terlihat mulai memahami konteks kejadian. Namun, persidangan masih jauh dari selesai. Jaksa penuntut umum meminta waktu untuk mengajukan bukti tambahan, yang membuat masyarakat semakin khawatir. Mereka tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Seiring dengan berlangsungnya persidangan, tekanan terhadap keluarga Amak Sinta semakin besar. Beberapa pihak yang mendukung keluarga begal mulai menyebarkan fitnah bahwa Amak Sinta adalah orang yang kasar dan sering membawa senjata tajam. Fitnah ini membuat Mariana dan anak-anaknya merasa tertekan. Di desa, Mariana harus menghadapi cibiran dari segelintir orang yang percaya pada fitnah tersebut. Namun, dukungan dari mayoritas warga membuatnya tetap kuat. Jangan dengarkan mereka. Kita tahu siapa Amak Sinta sebenarnya, kata seorang tetua desa yang selalu memberikan semangat kepada Mariana. Sementara itu, Fauzan terus bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pembelaan Amak Sinta. Ia menemukan bahwa dua begal yang tewas memiliki catatan kriminal panjang, termasuk kasus perampokan dan penganiayaan. Informasi ini menjadi senjata penting untuk membela Amak Sinta di persidangan. Di sisi lain, ancaman dari keluarga begal yang tewas masih menghantui. Mereka beberapa kali mencoba menekan Mariana untuk mencabut dukungan hukum terhadap suaminya. Namun, Mariana dengan tegas menolak. Saya tidak akan berhenti sampai suami saya dibebaskan, katanya dengan mata penuh keyakinan. Meskipun situasi semakin sulit, Amak Sinta tetap berusaha tegar di dalam tahanan. Ia mendengar tentang perjuangan Mariana dan masyarakat yang mendukungnya. Hal itu memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Saya harus kuat. Mereka semua percaya pada saya, pikirnya. Pada persidangan terakhir, pengacara Fauzan memberikan argumen penutup yang sangat meyakinkan. Ia menekankan bahwa Amak Sinta adalah korban yang hanya ingin mempertahankan hidupnya. Jika kita menghukum orang yang membela diri, apa yang kita ajarkan kepada masyarakat? Bahwa melawan kejahatan adalah kesalahan, katanya. Jaksa penuntut umum mencoba memberikan argumen balasan, tetapi semakin terlihat bahwa fakta-fakta di lapangan tidak mendukung dakwaan mereka. Hakim dan anggota majelis terlihat serius mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang telah diberikan selama persidangan. Mariana duduk di ruang sidang dengan tangan terlipat, berdoa dalam hati. Ia tahu bahwa momen ini adalah penentuan nasib suaminya. Masyarakat yang hadir juga terlihat tegang, menunggu keputusan hakim dengan penuh harap. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, hakim mengetuk palu dan memberikan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Amak Sinta bertindak dalam rangka pembelaan diri. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuntutan. Ruang sidang langsung riuh dengan sorak-sorai. Mariana menangis bahagia, sementara Amak Sinta tersenyum lega. Ia berdiri dan memeluk Fauzan yang telah membelanya dengan luar biasa. Hari itu, keadilan akhirnya berpihak kepada mereka. Hari kebebasan Amak Sinta menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga dan masyarakat desa Ganti. Mariana dan kedua anaknya menunggu di depan gerbang pengadilan bersama rombongan warga yang datang untuk menyambut Amak Sinta. Ketika Amak Sinta akhirnya keluar dari gedung pengadilan, sorakan kebahagiaan memenuhi udara. Amak Sinta berjalan perlahan menuju keluarganya, air mata mengalir di pipinya. Ia langsung memeluk Mariana dan anak-anaknya erat-erat, seolah tidak ingin melepas mereka lagi. Terima kasih sudah menunggu saya, ucapnya dengan suara bergetar. Mariana hanya bisa menangis, tidak mampu berkata apa-apa. Warga yang hadir juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Amak Sinta adalah pahlawan kita, seru salah satu tokoh masyarakat. Orang-orang yang selama ini mendukungnya merasa bahwa kemenangan ini adalah kemenangan bersama, bukan hanya untuk Amak Sinta dan keluarganya, tetapi juga untuk melawan ketidakadilan. Di rumahnya di Dusun Matek Maling, Amak Sinta disambut dengan pesta kecil yang diselenggarakan oleh warga. Semua orang berkumpul untuk menunjukkan rasa syukur atas kebebasannya. Kepala desa memberikan sambutan yang penuh haru.
Hari ini kita semua belajar bahwa kebenaran akan selalu menang. Terima kasih, Amak Sinta, karena telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, jika tanya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Amak Sinta menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia merasa harus memikul tanggung jawab baru sebagai simbol perjuangan melawan kejahatan. Ia bertekad untuk menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran bagi dirinya dan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Setelah kebebasannya, Amak Sinta menjadi figur yang dihormati di Desa Ganti. Banyak warga yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, terutama tentang bagaimana menghadapi ancaman kejahatan tanpa melanggar hukum. Saya bukan orang hebat, kata Amak Sinta kepada mereka. Saya hanya orang biasa yang mencoba bertahan hidup. Tetapi kita harus belajar untuk saling melindungi. Mariana juga menjadi sosok yang dikagumi karena ketegarannya dalam mendukung suaminya. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara komunitas, menceritakan perjuangannya dan memberikan semangat kepada perempuan lain untuk tetap kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Sementara itu, pengacara Fauzan melanjutkan karirnya dengan reputasi yang semakin baik. Kasus Amak Sinta menjadi salah satu tonggak dalam perjalanan hukumnya. Ia sering mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengetahui hak-hak mereka, terutama dalam situasi darurat seperti yang dialami Amak Sinta. Di desa, perubahan mulai terasa. Masyarakat semakin kompak untuk menjaga keamanan bersama. Kepala desa menginisiasi patroli malam yang melibatkan warga, agar tidak ada lagi kejadian begal yang meresahkan. Dukungan dari aparat keamanan juga meningkat, memastikan bahwa desa menjadi tempat yang lebih aman untuk semua orang. Kisah Amak Sinta bukan hanya menjadi cerita tentang keberanian, tetapi juga tentang kekuatan keluarga, solidaritas masyarakat, dan keyakinan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Bagi Amak Sinta, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Ia kembali bertani di ladang dan menghabiskan waktu bersama keluarganya, tetapi kini dengan rasa syukur yang lebih dalam.